Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Rektor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya hormati Kepala Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufiratul Hamdiah MPD. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah belajar bahasa Ibu Hema Sahria Sarja Susetia MPD, dan juga teman-teman yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Afifah, Tadris Bahasa Indonesia semester 2 kelas A. Baik, di sini saya akan membahas tentang teori nativisme dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, membahas tentang konsep dasar. Konsep dasar teori nativisme itu intinya mengatakan bahwa kita sudah dilahirkan dengan kemampuan dasar tertentu. Salah satunya kemampuan untuk belajar bahasa. Jadi, menurut teori ini, kita sudah mempunyai modal sejak lahir untuk bisa belajar dan memahami tentang bahasa. Misalnya, kita tidak perlu diajarkan dari awal bagaimana cara berbicara atau mendengar, karena kita sudah punya potensi itu sejak kita lahir. Bisa dibilang, teori ini berpendapat bahwa kalau seseorang lahir dengan kemampuan yang baik, maka dia akan berkembang dengan baik juga, terutama dalam hal-hal yang sudah ada di dalam dirinya. Sebaliknya, jika ada kekurangan dalam pembawaan sejak lahir, perkembangan itu bisa terganggu. Yang kedua yaitu menurut Noam Chomsky. Noam Chomsky ini mengemukakan bahwa manusia sudah dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk memahami dan menggunakan tata bahasa. Maksudnya, kita tidak perlu diajarkan dari awal lagi bagaimana membuat kalimat atau memahami struktur bahasa. Karena ada bagian dalam pikiran kita yang sudah siap untuk hal itu. Nah, teori ini disebut nativisme yang mengatakan bahwa kemampuan untuk belajar bahasa adalah hal yang sudah ada sejak kita lahir. Bukan sesuatu yang sepenuhnya bergantung pada pengalaman atau pelatihan. Dengan kata lain, kemampuan bahasa kita sudah ada di dalam diri kita secara alami, tanpa perlu banyak pelatihan dari luar, gitu. Yang ketiga yaitu ada menurut Erik Linner. Menurut Erik Linner ini, bahasa itu adalah hal yang sangat khas bagi manusia dan dipengaruhi oleh faktor tubuh kita atau faktor biologis, yang artinya kemampuan untuk berbicara atau memahami bahasa itu sudah ada dalam diri kita sejak kita lahir, dan bukan sesuatu yang kita pelajari secara bebas dari lingkungan. Jadi semacam seperti insting atau kemampuan bawaan dalam otak kita. Dalam otak kita yang mungkin kita untuk belajar bahasa dengan cara yang alami, tanpa perlu diajari secara langsung. Ini mirip dengan bagaimana kita secara alami bisa berjalan atau bernafas, karena itu
sudah ada dalam sistem tubuh kita. Yang terakhir, kita membahas tentang implikasi. Implikasi dari hal ini terhadap akuisisi bahasa adalah bahwa anak-anak bukanlah hanya mendengarkan atau menerima bahasa begitu saja, tapi mereka secara aktif belajar dan memahami tentang bahasa. Mereka dilahirkan dengan kemampuan otak yang membantu mereka untuk belajar bahasa dengan cepat dan mudah. Ini menjelaskan kenapa anak-anak bisa menguasai bahasa dengan begitu cepat, meskipun mereka belum banyak pengalaman atau pendidikan formal. Jadi, kemampuan bahasa mereka itu memang sudah ada secara alami. Dan alat-alat yang ada di dalam otak mereka sangat membantu mereka untuk mempelajari bahasa dan memahami semua itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.